Selamat datang di dunia yang penuh teka-teki. Apakah kalian tahu bahwa lebih dari 8 juta spesies hidup di bumi, tetapi sebagian besar dari spesies tersebut belum kita kenali? Bayangkan, di pedalaman hutan rimba Papua, mungkin saja ada makhluk aneh yang belum pernah kita lihat atau dilihat oleh manusia. Tapi bagaimana kita dapat memahami kekayaan hayati ini? Jawabannya ada di klasifikasi. Dari kisah Carolus Linnaeus, ahli taksonomi modern, kita telah belajar dasar-dasar ini. Namun hari ini, kita akan melangkah lebih jauh untuk menjelajahi dunia klasifikasi dengan cara yang lebih seru, menyingkap semua tabir misteri makhluk hidup dengan menggunakan 3 kunci ilmu sains. Klasifikasi adalah cara kita untuk memahami dunia yang luar biasa ini. Tidak hanya untuk memberi nama, tetapi untuk memahami bagaimana makhluk hidup saling terhubung satu dengan lainnya. Jika kalian memasuki sebuah museum dengan jutaan benda tanpa label, kalian akan merasa tersesat, bukan? Begitulah pentingnya klasifikasi dalam biologi, memberi kita peta untuk memahami dunia. Carolus Linnaeus telah memberikan kita kerangka yang universal, namun klasifikasi modern telah melangkah lebih jauh sejak ditemukannya DNA dan teknologi mutakhir. Kalian tahu, belut listrik sebenarnya bukanlah belut, tetapi lebih dekat kekerabatannya dengan ikan lele. Ini adalah salah satu contoh mengapa klasifikasi itu penting untuk mengungkap fakta yang tidak terlihat di permukaan. Kunci klasifikasi adalah alat yang digunakan ilmuwan untuk memandu pencarian. Ibarat peta harta karun, kita mengikuti petunjuk dari yang paling umum hingga ke yang lebih spesifik. Misalnya, jika kalian menemukan seekor serangga, pertanyaan pertama adalah, apakah ia memiliki sayap? Jika ya, kita melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, berapa jumlah sayapnya? Dengan proses ini, kalian dapat menemukan identitas spesies dengan pasti. Kunci dikotomi adalah diagram yang berisi keterangan ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Kunci ini adalah seni memilih di antara dua jalur, ya atau tidak. Ini seperti game petualangan di mana setiap pilihan membawa kalian lebih dekat ke jawabannya. Bayangkan kalian seorang ilmuwan muda yang harus mengidentifikasi spesies baru. Dengan kunci dikotomi, kalian dapat melakukannya dengan mudah. Misalnya, untuk memastikan apakah amfibi atau pisces, kita bertanya, apakah hewan tersebut dapat hidup di darat dan di air? Jika ya, kita pastikan itu adalah amfibi. Jika tidak, kita menjelajahi jalur lain. Kunci determinasi adalah cara untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya ke dalam takson makhluk hidup. Kunci determinasi dibuat dalam format tabel membawa efisiensi ke level berikutnya. Semua data ciri spesies diorganisasi dalam kolom, sehingga memungkinkan pengidentifikasian dengan cepat. Format tabel ini sering digunakan untuk penelitian skala besar, seperti melacak spesies invasif atau mempelajari dampak perubahan iklim pada biodiversitas. Misalnya untuk mengidentifikasi ikan red devil, yang merupakan ikan invasif yang menjadi ancaman bagi ekosistem di Danau Toba. Kalian hanya perlu mencocokkan ciri-cirinya dengan data yang ada pada tabel. Setelah mempelajari klasifikasi ini, kalian mampu melihat dunia ini dengan cara yang berbeda. Klasifikasi membantu kita memahami makhluk hidup, tidak hanya sebagai individu, tetapi sebagai bagian dari jaringan kehidupan yang saling terkait. Melalui klasifikasi, kita dapat melindungi keanekaragaman hayati, menemukan spesies baru yang mungkin belum pernah kita bayangkan sebelumnya, dan bahkan menciptakan obat-obatan untuk penyakit yang saat ini belum ada solusinya. Klasifikasi membuka mata kita untuk memandang dunia dengan lebih mendalam, seolah memberi kita kunci untuk mengungkapkan rahasia-rahasia alam yang tersembunyi. Dunia ini memang penuh misteri, dan klasifikasi adalah alat yang kita butuhkan untuk memecahkan teka-teki kehidupan yang ada di sekitar kita.
Dengan semua yang telah kita pelajari tentang klasifikasi, kalian sekarang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana cara mengorganisasi dan mengidentifikasi makhluk hidup. Klasifikasi bukan cuma untuk ilmuwan, tapi juga buat kita semua agar dapat lebih menghargai dan melindungi keanekaragaman hayati yang ada di bumi. Dunia ini masih penuh dengan hal-hal menakjubkan yang menunggu untuk ditemukan. Jadi, siapa tahu, di tengah perjalanan hidup, kalian mungkin akan menjadi penemu spesies baru atau memberikan kontribusi besar untuk dunia sains. Ingatlah, klasifikasi adalah kunci yang membuka banyak pintu pengetahuan.